Nama saya Aprilianto Nugroho, mahasiswa BPK dalam jabatan gelombang 2 Universitas Raden Masaid dengan NIM 253211295 akan melaksanakan uji kinerja di SDN 2 Jeporo. Salaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipimpin salah satu Mas Andrew maju untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Yuk, Mas Andrew. Selamat pagi anak-anakku yang ganteng dan seluruhnya. Boleh kembali. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji syukur Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesehatan, berikan kita umur panjang, berikan kita ketetapan iman Islam. Kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil Salawat dan salam kita aturkan kepada tujuan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Selanjutnya kita mari membaca Quran Surat Al-Fil. Surat Al-Fil. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Lanjut, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan. Kebangsaan Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Terima kasih kepada anak semua. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan ya pembelajaran yang lalu. Pembelajaran yang lalu apa? Apakah masih ada yang ingat pembelajaran yang lalu tentang apa? Dari kemarin Angkat tangan coba angkat tangan. Oh iya. Nah, coba. Oh zakat. Tentang zakat apa? Oh iya, terima kasih ya. Materi yang kemarin kita belajar tentang zakat mal ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang zakat fitrah ya, tentang materi zakat fitrah. Namun sebelum lanjut ke pelajaran kita ice breaking terlebih dahulu. Tepuk semangat. Kami langsung akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ya. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu anak-anakku agar mengetahui tentang mengerti tentang zakat apa? Zakat fitrah, pengertian tentang zakat fitrah. Kemudian selanjutnya anak-anakku agar mengetahui pembelajaran selanjutnya agar mengetahui apa? Tentang cara memaknai tentang zakat fitrah, mungkin salah wajibnya dan juga tentang bagian-bagian yang menerima mustahik zakat. Kemudian selanjutnya
bisa dilihat. Ya, nanti kita akan bisa kita mengenal zakat. Ya. Lanjut. Apa itu zakat fitrah? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa itu zakat fitrah? Nah, apakah ada yang pernah membayar zakat fitrah? Karena Pak saya pernah ikut membayar zakat Oh iya, ini ya pernah membayar zakat fitrah. Di mana? di masjid. Di masjid. Mungkin ada lagi? Nah, mungkin ada yang ikut kemana? Ke masjid membayar zakat fitrah. Selanjutnya, zakat fitrah. Zakat fitrah itu apa? Itu zakat jiwa yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan. Tujuannya untuk mensucikan diri. Jadi zakat fitrah itu untuk mensucikan jiwa kita. Ada apa? Diterima amal kita di bulan Ramadan dan selama satu tahun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya, dasar hukum zakat fitrah. Dasar hukum zakat fitrah terdapat dalam firman Allah surat Al-A'raf ayat 14. Ya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara bihi fakhr. Artinya apa? Sungguh orang yang mensucikan diri dari dan mengingat nama Tuhannya lalu dia sholat. Nah, jadi dasar hukumnya apa? Dari Al-Quran itu sendiri. Selanjutnya, ketika kita membayar zakat fitrah, pastilah kita lanjutkan tentang kita harus mengetahui juga para basicnya tentang zakat fitrah. Pertama, apa? Beragama Islam. Artinya harus beragama Islam. Kemudian masih hidup ketika matahari terbenam pada akhir Ramadan atau telah lahir sebelum sholat Idul Fitri. Kemudian selanjutnya adalah orang yang berada dalam tanggungan. Itu salah satu dari zakat fitrah. Selanjutnya, sesudah itu sudah syarat wajib terpenuhi. Nah, sekarang kita penerima zakat fitrah. Ya, penerima zakat fitrah diberikan kepada golongan yang berhak menerima. Siapa saja Mas? Andrew. Zakat fitrah. Fakir, Amil. mu'alaf, Siapa lagi? budak, Terus Gharim. Terus bisa bilang kemudian Ibnu Sabil. Jadi ada 8 golongan yang berhak menerima dari zakat fitrah. Yang pertama fakir, ya fakir, kemudian miskin, ada amil, ada mu'alaf, kemudian budak, ada Gharim, bisa bilang dan Ibnu Sabil. Berapa besarannya? Nah, ketika kalian pernah ikut mungkin orang tuanya ke masjid untuk membayar zakat, besarannya berapa? Satu orang satu jiwa berapa? Ada yang tahu? Berapa? Mungkin ada yang mau lakukan. Ada yang tahu berapa? Mungkin besarnya berapa? Oh, hari ya, 2,5 kilogram atau 3,5 liter. Ya, kalau di pada zaman dahulu itu 1 syak. Satu apa? Syak pada zaman dulu. Nah, itu syak itu seperti takaran di Arab itu seperti takaran. Nah, itu 1 syaknya di Indonesia itu 2,5 kilogram atau 3,5 liter bahan makan. Kalau kalian bahan makannya di Indonesia di sini, bahan makannya apa? Nasi. Nah, nasi dari beras. Berarti yang konsumsinya jakatnya dengan beras. Kemudian kalau ada di Papua sana makanannya ada yang makan pokoknya apa sagu. Jadi dari sagu. Ada juga yang dari gandum dan juga beras. Selanjutnya, siapa yang wajib membayar zakat fitrah? Siapa yang wajib membayar zakat fitrah? Setiap muslim yang mampu, baik dewasa maupun anak-anak, wajib membayar zakat fitrah. Bahkan orang tua harus membayar zakat fitrah atas nama anak-anaknya karena dalam tanggungannya. Jadi kalian berarti dibayar zakat fitrah oleh orang tua. Cara
disalurkan zakat fitrah? Bisa disalurkan kemana Mas? Masjid. Bisa juga dikasihkan ke lembaga amir. Di masjid itu bila ada panitianya zakat. Kemudian bisa juga langsung diberikan kepada yang berhak menerima. Kemudian waktu pembayaran. Waktu pembayaran zakat. Zakat fitrah harus dibayarkan sebelum waktu sholat Idul Fitri. Jadi kalau ketika sudah sholat Idul Fitri, apakah juga dianggap zakat fitrah? Apa yang zakat fitrah? Tidak. Jadi patokannya sebelum sholat Idul Fitri. Manfaat dan tujuan zakat fitrah. Tujuan utama zakat fitrah adalah untuk membersihkan jiwa dan tubuh kita dari kebiasaan buruk. Kemudian serta memberikan kesempatan bagi yang kurang beruntung untuk merayakan Idul Fitri dengan layak. Jadi ketika hari raya beri makanan untuk dimakan. Banyak saudara-saudara kita mungkin di Palestina, mungkin ada juga yang di kota-kota besar yang tidak punya rumah. Pas hari raya itu ada yang belum, hari biasa itu ada yang tidak bisa makan. Makanya kita beruntung bisa makan setiap hari. Selanjutnya hikmah zakat. Apa hikmah zakat? Satu, coba. Membuka pintu rezeki. Kemudian Mengurangi kemiskinan. selanjutnya Menghapus dosa. ya. Terus Melatih kerendahan hati. jadi selanjutnya juga penyertaan. Nah, selanjutnya kita pagi akan membentuk kelompok. Kelompok tentang perencanaan. Kelompok satu, ini kelompok dua, kelompok tiga. Kita membagikan barang ini kita menyelesaikan secara kelompok. Ya, satu, kelompok satu, kelompok. Ya, kelompok tiga. Ditulis, ini ditulis. Nama bukan pakai atas bukan kilo. Ditulis mana? Terus.
Dimulai dari kelompok 3 video. Ya. Sini? Ya. Ini. Ya. Nah, ya. Nah, silakan. Masuk. Jadi kalau kita hasilmu? Lanjut. Ya, ya, selesai. Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Tepuk tangan. Ya. Sekarang kelompok 1. Maju. Nah. Masuk, diberitakan hasil diskusi kami dari mana? Ada pesan temannya. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi. Apa yang dimaksud dengan zakat fitrah? Benar, hasilnya. Zakat jiwa wujudnya adalah bahan pokok untuk menyucikan diri. Ya. Mengapa umat Islam diwajibkan membayar zakat fitrah? Dalam diskusi membantu orang yang sangat membutuhkan bentukan besarnya zakat fitrah dan zakat fitrah. Ya. Di bawah ini adalah beberapa jenis zakat atau kondisi seseorang. Kelompokkan mana yang termasuk zakat fitrah dan mana yang termasuk zakat fitrah. Kelompoknya seperti apa? Beras sebanyak 2,5 kilogram. Termasuk apa? Zakat fitrah ada apa? Zakat fitrah. Lanjut. Emas 85 gram yang disimpan 1 tahun. Termasuk zakat fitrah ada apa? Zakat emas. Ya, lanjut. Gaji bulanan seseorang pegawai. Masuk zakat fitrah ada apa? Zakat emas. Ya, lanjut. Uang saku anak sekolah. Zakat emas. Seorang petani panen padi. Zakat emas. Ya. Seorang muslim menjelang Idul Fitri zakat fitrah. Lanjut. Tuliskan 5 golongan penerima zakat menurut syariat Islam. 1. Fakir, 2. Miskin, 3. Amir, 4. Mu'alaf, 5. Budak gandum fisabilillah ibnu sabil. Oh ya. Apa manfaat membayar zakat bagi diri sendiri dan orang lain? Apa? Membersihkan diri dari dosa dan membantu orang yang sangat. Ya. Setelah belajar hari ini, perilaku apa yang ingin kamu biasakan dalam kehidupan sehari-hari terkait zakat? Hidup saling berbagi ke teman-teman. Sudah. Terima kasih untuk kelompok
Kemudian dari ketiga kelompok tadi presentasi bahwasanya kesimpulannya apa? Zakat fitrah itu zakat jiwa. Ya. Besaran zakat fitrah itu ada berapa? Satu orang 2,1 sak atau 2,5 kilogram. Apa manfaatnya? Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah saling berbagi agar tidak terjadi kesenjangan. Ya. Kemudian dari kalau berbagi apa? Hidup menjadi berkah. Ya. Hidupnya menjadi berkah. Karena dengan zakat kita juga berbagi. Ya. Kesimpulan pembelajaran pagi hari ini seperti itu. Untuk penegakan ya, anak-anakku, kita break terlebih dahulu untuk sebelum melanjutkan evaluasi diri. Ya, tepuk semangat lagi, tepuk semangat. Lanjutkan. Ditulis nama nomor. Ya, baca. Ya. Nanti boleh. Ya. Masalah saat itu kan? Silakan ya.
kita agamakan. Kemudian kesimpulan Pak dalam pelajaran ini kita kesimpulan bahwasanya kita orang muslim masih membayar zakat. Karena kesimpulan agama yang mana juga bagi bagaimana paham manfaat individu dan juga manfaat orang lain. Nah, maka dari itu kita sebagai insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita selalu menunaikan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kita tunaikan dan kita laksanakan. Cukup sekian pembelajaran untuk kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu meridhai kita agar senantiasa bisa belajar dengan rajin tekun, dan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa